Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat. Definisi gratifikasi. Dalam perspektif hukum, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, kenalan yang dapat konflik kepentingan, baik pada saat pelayanan, terhadap kepentingan publik, ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah, diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa sajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau aparatur sipil negara. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau amtenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima, dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan? Misalnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Maka, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal.
Berani tolak, hebat! Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id.
Silakan dimulai. Baik. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Pak. Baik, terima kasih. Izin memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara sharing session penggunaan uang persediaan kartu kredit pemerintah pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Udamahendra yang akan menjadi MC pada acara hari ini hingga akhir acara nanti. Pada hari yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada yang terhormat Kepala KPPN Tobelo, Bapak Tony. Yang kami hormati, Pranata Keuangan Fungsional PKAPBN KPPN Tobelo, Saudara Josafat Beniah Pratama Siregar, yang akan menjadi narasumber pada acara sharing session hari ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu PPK atau Bendahara Reza Pentobelo, serta seluruh pegawai yang hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa. Doa akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fani. Kepada Saudara Fani, kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita membaca doa sejenak. Doa akan kami sampaikan sesuai dengan agama Islam. Untuk yang beragama selain Islam dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam kegiatan sharing session penggunaan IPKKP lingkup KPPN Tobelo dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami semuanya, dan bagi para pimpinan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat, serta karunia-Mu kepada Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, KPPN Tobelo, dan seluruh mitra kerja kami, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu-lah kami menyembah dan mohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Saudara Fani atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan
dilanjutkan dengan Mars Virgin Perbendaraan. Hadirin dimohon berdiri. Akan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPPN Tobelo, Bapak Tony. Ada Bapak Tony, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Mas Yuda selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat perbendaraan Satker Lingkup KPPN Tobelo. Yang saya hormati rekan-rekan KPPN Tobelo, baik jabat pengawas, jabat fungsional, juga rekan-rekan staf, serta hadirin sekalian yang hadir di acara Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian,
tentunya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan semangat sinergi dan kolaborasi yang terbaik untuk kita bersama. Dan kami harapkan demikianlah yang seharusnya terjadi, karena antara Satker dan KPPN adalah dua institusi yang memiliki hubungan kerja yang harus selalu tetap bersinergi dan berkolaborasi. Bapak Ibu, jika tanpa KPPN dalam pelaksanaan anggaran tentu juga akan kesulitan. Begitu juga KPPN tanpa didukung oleh Satker yang mumpuni dalam pengelolaan keuangannya tentu juga akan mempengaruhi kinerja KPPN. Oleh karena itulah, sekali lagi, hubungan sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita tingkatkan agar terjalin kerjasama yang baik demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini begitu pesatnya perkembangan sistem teknologi informasi yang kemudian juga berimbas pada sistem pembayaran yang terus berkembang dan melakukan adaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi tersebut. Salah satu adaptasi yang terus dilakukan dan ditingkatkan adalah digitalisasi pembayaran pelaksanaan APBN. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita hanya mengenal transaksi-transaksi yang bersifat konvensional dengan uang tunai, dengan cek atau biliet giro, maka sejak tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2018 yang berlaku mulai tahun 2019, kita mulai mengenal satu instrumen baru dalam mekanisme pembayaran APBN, yaitu dengan adanya kartu kredit pemerintah. Nah, inilah yang nanti akan disosialisasikan atau kita melakukan sharing session terkait bagaimana penggunaan dari kartu kredit pemerintah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan kartu kredit pemerintah ini mengubah secara drastis sistem uang persediaan kita. Kalau dulu sebelum berlakunya PMK 196 ini, uang persediaan yang diberikan kepada Satker seluruhnya atau 100%-nya terdiri dari uang persediaan tunai, maka sejak tahun 2019 tersebut, uang persediaan yang diberikan kepada Satker terbagi menjadi dua, yaitu uang persediaan tunai dengan proporsi 60% dan uang persediaan kartu kredit pemerintah dengan proporsi 40%. Nah, ke depan, mulai tahun 2024 ini, KPPN Tobelo akan mengambil kebijakan untuk meningkatkan penggunaan uang persediaan dalam bentuk kartu kredit pemerintah ini. Sehingga kami merasa perlu untuk memberikan edukasi lebih awal kepada Bapak Ibu sekalian, Satker, bahwa sekali lagi nanti mulai tahun 2024 kami akan mengambil kebijakan untuk melakukan peningkatan penggunaan UP dalam bentuk kartu kredit pemerintah. Jadi Satker-Satker yang memenuhi syarat, yang pagu belanja yang dapat dibayar dengan UP, yaitu belanja barang atau belanja modalnya di atas 2,4 M pagunya, maka ke depan akan kami wajibkan untuk UP-nya
tidak lagi 100% UP tunai, tapi harus terdiri dari 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena sesuai dengan semangat perkembangan sistem pembayaran kita yang ke depan arahnya akan lebih mengarah kepada transaksi digital. Karena transaksi digital ini, Bapak Ibu, banyak sekali keunggulan-keunggulannya jika dibandingkan dengan transaksi-transaksi konvensional yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, KPPN Tobelo dari broker yang mendapatkan uang persediaan dari KPPN Tobelo, khususnya yang sumber dari dana RM ya atau murni, dari 59 satker saat ini tercatat 15 satker yang sudah memiliki pagu UP dalam bentuk KKP. Nah, namun dari 15 satker ini saat ini yang sudah aktif menggunakan UP KKP-nya tercatat baru 4 satker dan 11 satker lainnya hingga saat ini masih kendala oleh berbagai hal ya. Yang mungkin hadir ini beberapa tersebut 11 satker yang masih terkendala dalam penggunaan BKKP-nya. Dan terhadap satker tersebut terus kami dorong dan kami harapkan partisipasinya untuk dapat menuntaskan kendala-kendala agar supaya segera dapat menggunakan UPKKP-nya. Bapak Ibu sekalian, untuk penggunaan UPKKP kita diberikan tugas untuk merealisasikan penggunaan UPKKP itu dalam 1 tahun ini sampai triwulan 4 itu minimal 10% dari pagu UPKKP disetahunkan. Nah, UPKKP kita jika disetahunkan, lingkup KPPN Tobelo berjumlah 5,5 miliar rupiah. Nah, jika ditarget 10%, maka kurang lebih kita harus merealisasikan penggunaan UPKKP sebesar 557 juta, kurang lebih seperti itu. Dan pengalaman kita sampai triwulan 3 kemarin dengan target 7% penggunaan UPKKP dari UPKKP disetahunkan, KPPN Tobelo masih belum mencapai target ya. Kita baru mencapai 51 transaksi dengan nilai 342,4 juta rupiah atau baru mencapai 6,14%. Sedangkan target kita 7% ya, minimal. Kalau 7% itu berarti 389,9 juta rupiah. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa partisipasi satker dalam penggunaan UPKKP masih cukup rendah dan harus kita tingkatkan dengan waktu yang tersisa di 2 bulan ini. Segala kendala kami harapkan bisa diatasi. Dan yang terpenting mulai tahun depan satker-satker lain yang hadir di sini yang mungkin belum mendapatkan pagu UPKKP tahun depan akan kami cek kembali. Bagi yang memenuhi syarat dari sisi pagu akan kami wajibkan untuk memiliki pagu UPKKP. Nah, tentunya penetapan pagu UPKKP oleh KPPN harus segera ditindaklanjuti ke perbankan ya, sampai dengan terbitnya kartu kredit pemerintah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit menjelaskan bagi satker-satker yang belum mendapatkan pagu UPKKP mungkin masih bertanya-tanya apa sebenarnya kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah itu adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah, lalu kemudian satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
Jadi itu Bapak Ibu kartu kredit pemerintah ini sangat bermanfaat sekali, baik bagi Satker sendiri, akan lebih memudahkan transaksi, juga bagi Ditjen Perbendaraan selaku kuasa bendara umum negara, KKP ini sangat-sangat membantu pengelolaan kas kita. Karena apa? Karena tanpa mengeluarkan uang negara terlebih dahulu, negara bisa mendapatkan barang dan jasa yang sudah dibelanjakan dengan UPKKP tersebut. Dan selanjutnya baru kemudian negara membayar. Jadi nilai tambah kas kita sangat sangat diuntungkan ya, karena sekali lagi tanpa negara mengeluarkan uang, Bapak Ibu sudah bisa berbelanja terlebih dahulu, ditanggung oleh bank, setelah barang diterima baru setelah periode penagihan, baru kemudian dimintakan pembayaran ke KPPN dalam bentuk SPM penggantian uang persediaan kartu kredit pemerintah. Seperti itu. Yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh bendahara kami, Josafat, untuk sharing session, sehingga dapat mendorong ataupun memotivasi Bapak Ibu sekalian yang masih belum bertransaksi dengan UPKKP, setidak-tidaknya dari sekarang sudah mendapatkan edukasi, sehingga tahun depan bagi yang belum sudah tidak kaget lagi tentang bagaimana mekanisme penggunaan UPKKP tersebut. Sekali lagi harapan saya, mari kita tingkatkan penggunaan UPKKP ini khususnya bagi Satker yang sudah diberikan pagu, yang masih terkendala. Sekali lagi kami sampaikan harapan untuk segeralah untuk diproses permasalahannya dengan perbankan, proaktif agar sekali lagi bisa segera terbit dan bisa digunakan. Sehingga target kita 10% dari pagu PKKP disetahunkan dapat tercapai nanti sampai akhir tahun anggaran. Mungkin demikian sambutan dari saya. Sekali lagi, KKP ini adalah sebuah terobosan yang ke depan akan kita tingkatkan penggunaannya di KPPN Tobelo. Saya ucapkan selamat mengikuti sharing session, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua, baik Satker maupun KPPN Tobelo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Tony atas sambutan yang telah diberikan. Jadi kebahagiaan bagi kami apabila Pak Tony dapat mengikuti acara hingga akhir acara nanti, namun apabila Bapak memiliki agenda lain, kepada Bapak Tony disilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu adalah sharing session penggunaan uang persediaan kartu kredit pemerintah yang akan disampaikan oleh Pranata Keuangan Fungsional PKAPBN KPPN Tobelo, Saudara Josafat Benia Siregar. Selamat pagi Mas Jojo. Selamat pagi Mas Yuda. Baik, Suara gimana saya kabarnya terdengar Mas jelas? Jojo, sehat? Sehat Mas Yuda. Suara saya terdengar Mas Yuda? Ya, terdengar jelas Mas Jojo. Siap. Baik. Tanpa menunda lebih lama lagi, kepada Saudara Josafat, waktu dan tempat kami persilakan. Izin share screen ya Mas Yuda ya. Siap Mas Jojo. Bisa di enable dulu screen sharing. Ya, oke. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Pak Tony selaku Kepala KPPN Tobelo, yang terhormat pejabat pembuat komitmen dan bendahara pada satuan kerja di lingkup wilayah KPPN Tobelo, serta Bapak Ibu yang hadir pada acara sharing session pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan sharing ya terkait dengan penggunaan KKP
pada KPPN Tobelo sebagai Satker pada pagi hari ini. Bapak Ibu mungkin izin memperkenalkan diri dulu, saya Josafat atau biasa dipanggil Jojo ya gitu. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang pernah kenal sama saya dulu waktu berhubungan terkait dengan ini apa? Terkait dengan LPJ atau rekor dulu di seksi Vera. Nah, sekarang eh, sejak bulan Agustus di tahun 2023 saya ditugaskan untuk menjadi bendahara di KPPN Tobelo sebagai Satker. Jadi posisinya saat ini saya sama ya dengan Bapak Ibu semua, itu saya sebagai Satker juga di bawah KPPN Tobelo, gitu sebagai Satker dan juga sebagai bendahara pada satuan bekerja yang akan bertanggung jawab ke KPPN Tobelo. Mungkin izin share screen terkait dengan materi hari ini. Nah, mungkin sharing session pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan terlalu detail ya terkait dengan mekanisme UPKKP dari pembuatan perjanjian kerjasama sampai dengan pembayarannya nanti. Mungkin saya tidak akan detail, saya akan secara umum saja. Nah, soalnya dikarenakan mungkin Bapak Ibu semua sudah sering ya mendapat materi terkait dengan KKP gitu. Tapi saya pada pagi hari ini saya ingin sekedar sharing saja Bapak Ibu terkait bagaimana KPPN Tobelo selama ini dalam menggunakan KKP untuk pelaksanaan anggaran belanja gitu. Oke, selanjutnya izin sedikit overview saja terkait dengan pengujian dan pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, yang pertama itu transaksi kartu kredit oleh pemegang kartu kredit. Nah, nanti setiap melakukan transaksi pasti akan ada bukti pengeluaran atau daftar pengeluaran real yang akan diterima oleh 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 pengguna anggaran untuk sebagai bukti tagihan dalam melakukan pembayaran kartu kredit nantinya. Nah, lalu setelah mendapatkan tagihan kartu kredit, tagihan kartu kredit itu biasanya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau jasa kartu kredit itu, kalau kami kan KPPN Tobelo bermitra dengan Bank Mandiri. Nah, mungkin untuk kami biasanya itu kalau untuk tagihan kartu kredit itu akan keluar di tanggal 23 setiap bulannya. Gitu untuk tagihan dari tanggal 24 sampai pertengahan bulan, sampai tanggal bulan yang bersangkutan ya, misalnya tanggal 15 gitu. Nah, nanti akan keluar tagihan kartu kreditnya. Kemudian nanti tagihan kartu kredit itu akan diuji oleh PPK. Lalu nanti PPK akan menerbitkan SPBY. Jadi mekanismenya sendiri itu hampir sama ya Bapak Ibu, ya, dengan pembayaran dengan UP tunai. Lalu kemudian akan diverifikasi oleh bendahara dan lalu PPK akan membuat SPP GUP KPP kemudian menjadi SPM. Nah, tapi yang membedakan terkait dengan KKP dengan UP tunai, jadi kita ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita UP tunai kan kita ini ya kayak kita diganti uangnya gitu, diganti uangnya sebesar dengan apa yang kita belanjakan. Nah, nanti sedangkan kalau di KKP sendiri kita seperti yang dijelaskan Pak Tori tadi ya, kita kan belanja dulu, kita megang uangnya dulu baru kita bayar ya. Gitu. Jadi saya banknya itu yang bayarin belanjanya dulu, baru nanti satkernya akan bayar. Nah, itu jadi seperti itu perbedaannya. Nanti SP2D dana yang sudah cair yang akan masuk ke rekening bendahara nanti akan dibayarkan oleh bendahara kepada bank
bank penerbit dari kartu kredit itu sendiri. Gitu. Nah, dia akan ada penerbitan rekening oleh bendahara. Nah, kemudian untuk pembayaran tagihannya sendiri, ini sedikit terkait dengan ketentuannya, bendahara pengeluaran akan melakukan pembayaran tagihan KKP ke rekening bank penerbit KKP itu paling lambat 2 hari kerja ya Bapak Ibu setelah dana tersebut cair ke rekening bendahara, masuk ke rekening bendahara. Nah, lalu ini untuk bendahara yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran membantu. Nah, rekening bendahara pengeluaran ke rekening BPP dilakukan paling lambat 1 hari ya setelah pencarian dana itu diterima atau masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Lalu BPP akan melakukan bayaran tagihan KKP melalui penerbitan rekening BPP ke rekening bank penerbit KKP paling lambat 1 hari kerja setelah pencarian dana SP2 diterima atau masuk ke rekening BPP. Nah, penerbitan rekening BP atau BPP harus dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran tagihan atau billing dari KKP itu sendiri. Nah, jadi untuk penerbitan rekening sendiri, untuk rekening atau pembayaran KKP sendiri itu bisa dilakukan secara elektronik ya Bapak Ibu menggunakan internet banking, kartu debit, atau bisa menggunakan juga seperti manajemen cash system atau MCM pada bank masing-masing. Bisa juga menggunakan cek atau giro. Nah, lalu biaya yang timbul akibat penerbitan rekening, penggunaan layanan perbankan secara elektronik akan dibebankan kepada DIPA atau DIPA kantor atau satker yang berkenaan. Nah, tata cara penerbitan rekening bendahara pengeluaran berpedoman pada ketentuan PMK yang berlaku. Nah, lalu ini terkait ketentuan selanjutnya yaitu dalam hal terdapat tagihan KKP yang belum dibayarkan oleh satker itu harus paling singkat 1 bulan sejak tanggal jatuh pembayaran, bank penerbit KKP yang menjadi mitra kerja dari satker sendiri menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP kepada satker dan ditebuskan ke KPPN. Jadi biasanya itu kalau tagihan KKP Bapak Ibu itu biasanya itu keluarnya itu paling cepat itu 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, lalu untuk laporan tagihan KKP tersebut, KPPN melakukan koordinasi dan satker terkait. Nah, koordinasi itu dilakukan sendiri untuk mengklarifikasi, mengimbau, dan mendorong satker melakukan percepatan penyelesaian tagihan KKP yang belum dibayarkan. Nah, satker sendiri harus menyelesaikan tagihan KKP paling lambat 2 bulan sejak koordinasi dilakukan dengan KPPN atau sejak tagihan itu keluar Bapak Ibu. Jadi satker sendiri harus membayar tagihan KKP tersebut paling lambat 2 bulan Bapak Ibu. Kalau enggak nanti akan ada kena teguran dari bank mitra penerbit KKP pada satker masing-masing. Nah, lalu selanjutnya saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan penggunaan KKP pada satker KPPN Tobelo. Nah, jadi KPPN Tobelo sendiri sebagai satker Bapak Ibu ya telah menggunakan KKP sejak 2019 atau sejak sudah 4 tahun sudah menggunakan KKP. Nah, itu untuk pada tahun ini, pada tahun 2023, proporsi UP pada KPPN Tobelo sendiri itu berimbang ya Bapak Ibu. Jadi UP tunai sebesar 50%, lalu UP KKP sebesar 50%. Masing-masing 20 juta. Gitu. Jadi berimbang ya Bapak Ibu. Jadi KPPN Tobelo sudah meningkatkan penggunaan KKP sejak 4 tahun ini. Lalu transaksi UPKKP per 31 Oktober sudah mencapai 64,7 juta rupiah atau sebanyak 27 transaksi atau 27 SP2D. Nah, lalu untuk transaksi UPKKP dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Jadi dari tahun 2001 sampai tahun 2023
itu sudah kira-kira mengalami peningkatan hampir 6 kali lipat, Bapak Ibu. Jadi mengapa bisa meningkat 4 kali 6 kali lipat atau 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, itu dikarenakan sudah banyak transaksi pada KPPN belanja pada KPPN Tobelo yang sudah menggunakan transaksi digital, Bapak Ibu, gitu. Digital. Dan penggunaan KKP sendiri selama KKP dalam pelaksanaan anggaran belanja pada KPPN Tobelo sendiri menurut saya sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan UP tunai atau tidak perlu lagi takut untuk kehabisan uang di saat UP tunai kita sudah habis, dikarenakan kita sudah menggunakan KKP, kita sudah bisa berbelanja secara cashless. Bapak Ibu, kenapa sih kita menggunakan KKP pada KPPN Tobelo? Ya pertama, nah ini salah satu yang benefit ya yang cukup menguntungkan lah, dan tanda kutip itu selama kita berbelanja menggunakan KKP, yaitu transaksi menggunakan KKP tidak terkena pajak ya Bapak Ibu ya, terutama untuk PPN dan PPh 22. Jadi biasanya kalau kita di KPP Tobelo kita belanja di atas 2 juta rupiah, nah itu biasanya kita belanja barang Bapak Ibu ya, belanja barang di atas 2 juta rupiah, itu biasanya kita pasti menggunakan KKP Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena tidak terkena pajak itu sendiri gitu. Jadi sebagai bendahara saya cukup terbantu juga Bapak Ibu ya kalau menggunakan KKP, dikarenakan tidak perlu repot lagi gitu untuk memungut, memotong dan menyetorkan pajak ke negara gitu. Karena kan transaksi KKP sendiri sudah tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu kemudian yang kedua adalah cashless. Nah ini juga sangat membantu saya ya, meskipun baru 3 bulan sebagai bendahara, tapi selama menjadi bendahara saya cukup terbantu ya selama menggunakan transaksi dari transaksi KKP. Jadi cashless Bapak Ibu. Jadi sebagai bendahara ya, seringkali kita kayak kelimpungan gitu untuk menyiapkan uang setiap ada kegiatan. Misalnya pasti ada 1 bulan gitu, dalam 1 bulan satker kita pasti banyak sekali kegiatan, bahkan sampai kita kehabisan saat kita membutuhkan uang gitu untuk kegiatan, tapi uangnya UP tunai sudah habis Bapak Ibu. Nah, karena UP tunai sudah habis, bahkan ya seringkali kita juga ini ya nalangin dulu pakai duit kita pribadi. Nah, sedangkan tapi sejak menggunakan KKP ini sangat membantu ya, meskipun UP tunai kita sudah habis, nah kita bisa menggantinya dengan alternatif menggunakan KKP Bapak Ibu. Jadi di saat kita istilahnya saat kita tidak punya uang, masih bisa tetap berbelanja dikarenakan uangnya dikarenakan transaksi KKP itu kan istilahnya banknya bayarin dulu ya Bapak Ibu ya untuk barangnya. Nah, nanti kita bisa bayar kemudian dengan menggunakan GUP KKP. Jadi sangat membantu Bapak Ibu. Jadi sebagai satker saya merasakan cukup terbantu sekali dengan adanya transaksi KKP ini. Nah, ini yang ketiga ada tidak memiliki batas minimum pencairan. Jadi Bapak Ibu, di transaksi UP KKP sendiri berbeda ya dengan mekanisme dengan UP tunai. Jadi kalau UP tunai kan minimal pencairan itu 50% dari pagu UP ya, UP tunai ya. Misalnya 20 juta, minimal kita sekali mencairkan di UP tunai itu harus 10 juta gitu, harus sebesar 50% ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu untuk transaksi UP cairan GUP KKP sendiri itu tidak memiliki batas minimum pencairan Ibu. Jadi misalnya kita baru belanja sebesar 2 juta, sedangkan UP KKP kita
pagunya 20 juta. Ini tetap bisa kita ini Bapak Ibu, tapi sudah bisa kita cairkan gitu, sudah bisa kita buat SPM-nya meskipun di bawah 50%. Jadi itu juga membantu juga kita Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita ada mau mengakselerasi penyerapan pada bulan yang berkenaan, itu juga bisa menggunakan UP KKP. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu 50% dulu baru bisa dicairkan. Nah, biasanya kita belanja di mana sih Bapak Ibu kalau terkait dengan UP KKP sendiri? Itu. Jadi biasanya kalau kita kami Sagar di KPP Tobelo ya kami biasanya kalau untuk belanja, kami biasakan untuk belanja biasanya di e-commerce ya seperti Tokopedia atau e-commerce lain ya. Itu kami belanja menggunakan UP KKP Bapak Ibu. Tuh. Jadi biasanya kalau belanja di e-commerce kan ini Bapak Ibu ya kayak agak ribet lah. Biasanya kita juga agak ribet untuk misalnya kalau kita melakukan pembayaran menggunakan UP tunai itu. Jadi biasanya kalau kita belanja di e-commerce, biasanya kita pakai UP KKP Bapak Ibu. Jadi tinggal masukkan aja nomor kartu dan CVV-nya itu, dan nanti sudah itu otomatis transaksi di e-commerce itu akan berhasil. Jadi tidak perlu repot-repot lagi kita untuk mendebit rekening atau mau nalangi dulu pakai uang kita gitu, tidak perlu lagi seperti itu Bapak Ibu. Bisa menggunakan KKP. Lalu biasanya juga di DigiPay Bapak Ibu ya, di DigiPay juga terdapat fasilitas untuk pembayaran menggunakan KKP. Itu juga biasanya kita kalau transaksi di DigiPay kita juga menggunakan KKP Bapak Ibu. Selain untuk itu, selain saya praktis juga untuk kita juga memenuhi target penyerapan dari PKKP itu sendiri. Ya, lalu kemudian kita biasa juga belanja murah KKP di penyedia barang jasa yang menyediakan EDC. Jadi misalnya kita belanja di supermarket atau di toko yang biasanya mereka menyediakan EDC, kita otomatis sudah pakai KKP Bapak Ibu. Supaya tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan uang tunai. Jadi tinggal gesek aja, udah beres. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekian ya terkait dengan sharing penggunaan KKP pada KPP Degolo. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan terkait dengan mekanisme pembayaran penggantian uang persediaan KKP di aplikasi Sakti Bapak Ibu. Itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum UP yang KKP-nya belum aktif masih mungkin belum mengetahui cara ya, belum mengetahui cara dalam penggantian uang persediaan KKP di Sakti. Nah, ini pada pagi hari ini saya akan mempraktekkan cara tersebut Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke Sakti ya, kita masuk Sakti ke operator atau ke bendahara. Nanti di operator bendahara, nanti Bapak Ibu pertama-tama merekam dulu referensi di modul bendahara, terus di referensi. Nah, nanti pilih menu referensi kartu kredit pemerintah. Nah, ini mungkin sama ya dengan referensi wajib pajak atau referensi detail rekening. Hampir sama, nanti klik tambah, lalu nanti pilih ini apabila KKP-nya itu untuk belanja barang operasional atau perjalanan dinas dipilih. Nah, nanti provider juga dipilih non-domestik atau domestik. Jadi bedanya kalau domestik itu non-domestik itu yang ada visanya, sedangkan yang domestik itu yang ada GPN-nya, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk nomor kartu kredit diisi juga, tanggal penerbitan, berlaku sampai, itu semua ada di kartu kreditnya ya. Bank penerbit, nilai limitnya juga berapa Bapak Ibu, limit kartu kreditnya. Terus NIP, nama pemegang dan jabatannya. Nah, itu langsung klik simpan. Nah,
Nah, ini referensi kartu kredit ini diperlukan untuk ini Bapak Ibu ya, untuk nanti saat kita merekam kwitansi KKP. Dalam kwitansi KKP yang diperlukan dalam membuat SPP KKP nanti. Nah, setelah merekam referensi Bapak Ibu, nah terus nanti misalnya kita sudah ada ini Bapak Ibu ya, sudah ada keluar tagihan KKP dari bank. Biasanya tagihan KKP itu Bapak Ibu, KKP itu dikirim ke email dari pemegang kartu kredit tersebut Bapak Ibu. Itu email yang terdaftar saat melakukan PKS dengan KKP itu nanti akan menjadi tujuan dari tagihan KKP tersebut gitu. Nanti bisa dicek ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya sudah ada satker yang melakukan, saya Bapak Ibu sudah nanti akan melakukan transaksi menggunakan UPKKP. Nah, nanti akan muncul tagihannya. Tagihannya akan masuk ke email dari pemegang kartu kredit tersebut. Nah, jadi tagihannya itu bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kartu KKP dari KPP Tobelo. Nah, nanti akan ada rinciannya. Ini mungkin seperti rekening koran ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan muncul detail tagihannya sebesar yang sudah dibelanjakan. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada total tagihannya. Nah, itu yang harus dibayar di saat itu juga. Harus dibayar dalam waktu yang dekat Bapak Ibu. Tagihan yang sudah keluar itu sebesar ini. Nah, nanti setelah tagihan tersebut sudah keluar, nah nanti Bapak Ibu bisa merekam SPB-nya. Nah, ini juga yang membuat KKP itu lebih mudah ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan UP tunai. Jadi kalau mekanisme dari penrekaman UPKKP sendiri itu cukup simpel juga Bapak Ibu dibandingkan dengan UP tunai. Jadi kalau misalnya kita UP tunai Bapak Ibu, UP tunai kan harus ini ya mencatat perintah bayar dulu, terus habis itu mencatat kwitansi di bendahara, terus mencatat DRPP, baru bisa buat SPP. Nah, sedangkan kalau di UPKKP itu tinggal sekali rekam aja Bapak Ibu sebelum SPP, yaitu rekam di komitmen. Nah, rekam di komitmen itu nanti di menu RUH, terus DBAST, lalu di menu penerimaan barang atau jasa UPKKP. Nanti pilih yang ini. Nah, pilih. Nah, nanti bisa diklik tambah aja Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diisi formnya terkait dengan belanja KKP, nanti bisa diisi tanggalnya, tanggal dokumen, tanggal buku, terus uraian dokumennya. Nah, nanti mata uang juga dipilih. Nah, nanti diisi juga Bapak Ibu terkait dengan informasi suppliernya, nomor rekening dan supplier dan referensi bendaharanya. Nah, ini misalnya kita supplier ini akan ada, yaitu nanti diisi aja bro, terkait dengan suppliernya. Supplier, terus nanti wajib pajak atau wajib bayarnya. Nah, itu nanti diisi salah satu. Nah, nanti diisi juga. Ini sama seperti perekaman ini ya Bapak Ibu ya. Kwitansi UP tunai juga, penerimaan barang jasa di UP tunai juga sama. Nanti diisi satu-satu. Terus diisi misalnya kalau ada belanja yang menghasilkan persediaan, jadi diisi juga, atau misalnya tidak menghasilkan persediaan, belanja barang atau jasa, yang menghasilkan persediaan bisa diisi juga yang ini Bapak Ibu, jasa non-aset atau belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset. Nanti diisi, UP, nah, habis itu langsung klik simpan ya Bapak Ibu ya. Ini agak lama Bapak Ibu, mohon. Di refresh dulu. Nah, setelah rekam di modul komitmen, BAST dari
penerimaan barang jasa UPKKP. Nah, itu kita tidak perlu lagi mencatat kwitansi atau mencatat DRPP Bapak Ibu. Jadi langsung masuk aja ke catat ubah SPP, ke menu rekam SPP. Coba ya Bapak Ibu. Nah, nanti di SPP-nya sendiri nanti pilih UPTUP, SPP UPTUP. Agak lama. Nah, nanti di sini akan ada jenis SPP yang UPTUP. Terus akan ada jenis SPP yang GUP, pilih yang GUP Bapak Ibu di sini. GUP, terus nanti yang terakhir pilih GUP KKP. Nah, nanti di saat klik tambah nanti akan muncul Bapak Ibu kwitansi yang sudah kita rekam tadi di mulu komitmen. Misalnya nah, tapi Bapak Ibu saya sarankan nanti kalau saat merekam kwitansi, jadi di komitmen yang tadi itu satu transaksi satu kwitansi Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat dari tagihannya, nah ini tagihan yang ini, tagihan yang saya di JP nih, ada taksi di JP. Nah ini dibikin satu kwitansi Bapak Ibu. Jadi jangan ini ya, jangan digabungkan totalnya. Jangan satu tagihan satu kwitansi enggak. Jadi per transaksi satu kwitansi Bapak Ibu. Nah nanti bisa digabungkan kwitansi tersebut di dalam satu SPP Bapak Ibu. Nah ini UPTUP, terus UPGUP. Nah ini pilih yang SPP 317 ya Bapak Ibu ya, GUP KKP. GUP KKP. Nanti dari Bapak Ibu ya. Nanti saat klik tambah nanti akan muncul pilihan kwitansi mana aja ya Bapak Ibu ya yang akan kita buat SPP. Itu jadi saya kayak DRPP-nya juga sih, kwitansi yang tadi kita rekam di komitmen itu sudah sebagai kwitansi juga sebagai DRPP di dalam UPKKP. Jadi lebih simpel ya Bapak Ibu sendiri untuk proses pembuatan SPM GUPKKP dibandingkan dengan GUP tunai. Nah, nanti dia akan muncul Bapak Ibu ya di sini ya. Kwitansi mana aja yang sudah kita rekam. Yang tadi di modul komitmen. Berarti kita pilih aja, pilih semua, terus nanti klik simpan, udah seperti selanjutnya seperti rekam SPP biasa ya Bapak Ibu ya. Gitu. SPP terus nanti jadi SPR. Gitu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai bendahara ya, sama 3 bulan ini menurut saya ya GUP KKP ini KKP ini sangat mempermudah ya Bapak Ibu ya. Mempermudah kita dalam melakukan belanja gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa disiplin yang bisa disederhanakan gitu selama kita melakukan transaksi belanja gitu, menggunakan KKP gitu. Jadi kita tidak perlu, pertama itu tadi apa bisa yang biasanya kita di UP tunai itu kita harus memotong, mengut dan menyetorkan pajak. Nah sekarang di UP KKP tidak perlu Bapak Ibu karena yaitu dari peraturan sendiri UPKK transaksi pengeluaran KKP tidak dikenai pajak gitu. Satu itu. Selalu juga ada kita tidak perlu lagi
kelimpungannya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita dalam 1 bulan itu terdapat kegiatan yang sangat padat gitu, sangat banyak dan butuhkan uang yang banyak. Nah itu kita bisa tidak perlu lagi kayak misalnya menggunakan, tidak perlu lagi bahkan untuk mengajukan TUP gitu. Jadi kita bisa menggunakan transaksi menggunakan GUP KKP gitu. Dan asalkan sesuai dengan limit atau pagu yang sudah ditentukan. Nah, lalu juga tidak KKP itu juga bisa membantu kita ya dalam memenuhi target penyerapan selama bulan berkenaan, dikarenakan pencairan GUP KKP sendiri itu tidak memerlukan batas minimum pencairan Bapak Ibu. Itu. Jadi bisa berapapun transaksi yang kita sudah lakukan, berapapun nominalnya itu bisa kita langsung cairkan Bapak Ibu. Gitu. Itu mungkin itu sedikit ya sharing dari saya terkait dengan penggunaan UPKKP. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin coba bertanya, bisa dipersilakan. Mungkin sekian Mas Yuda. Baik, terima kasih Mas Jojo atas sharing session yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu Satker Bintara Kabupaten Tobelo. Mungkin izin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat, dan juga terdapat link untuk mengisi survei kepuasan masyarakat semester 2 Kabupaten Tobelo yang juga dibagikan pada kolom chat. Mungkin izin Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait penggunaan KKP dan sebagainya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi sharing session juga terkait KKP ini, mungkin bisa dari Loka Pomorotai juga boleh Mas Esen kalau ada sharing session juga, dipersilakan. Oke, di sini ada yang raise hand ya dari Bu Karya Listianti ya. Persilakan, Bu. Ya, halo. Ya, Ibu. Ini mau nanya, untuk penggunaan KKP itu bisa dipakai buat belanja di e-purchasing kan ya? E-purchasing. Ya, bisa Ibu. Nah, itu tuh mekanismenya gimana ya? Soalnya kita belum pernah kan. Terus saya searching gitu, dia nggak ada buat kapan buat pembayarannya gitu-gitu. Jadi saya takutnya ada yang salah-salah langkah gitu. Buat pembayarannya apakah di awal gitu atau waktu barang datang gitu-gitu. Mekanisme pembayarannya aja lah gimana buat UPKKP nanti. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bagaimana Mas Jojo, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ditampung dulu Mas Yuda. Ditampung dulu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mas, aku mau bertanya Mas. Siap Bu Marni, silakan. Ya, tentang pertanggungjawabannya. Tadinya kan dari Mbak Tiwi ya, dari PPK aku bertanya itu, terus yang untuk pertanggungjawabannya gini Mas, misalnya satu rekanan yang kita belanja tuh, tapi kan ada 2 belanja, misalnya kita belanja ATK gitu, tapi kan ada satu rekanan, di satu rekanan tapi belanjanya bertahap gitu. Apakah pertanggungjawabnya kan tadi saya lihat kan suppliernya kan harus kita rekam dulu ya awalnya kan. Nah,
Itu apa cuma satu toko itu aja kita sekaligus kita rekam, atau kan tadi kan di apa ya, rekening koran itu kan ada 2 belanja tuh, dan pertanggungjawabnya harus 2 juga kan. Kalau kita lihat kan dia kan rekanan yang sama nih. Apa harus kita pisah lagi atau di satu rekanan yang sama gitu? Itu saja sih. Bu Magni. Terima Ya, kasih atas pertanyaannya. ya. Kita tampung dulu, Bu, ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin kalau masih belum ada, saya serahkan ke Mas Jojo dulu untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Mas Jojo. Oh, izin Mas Jojo, ini ada yang raise hand. Silakan Pak Jabal ya. Silakan Pak. Langsung saja. Barangkali ini masukan. Kita selama Zoom dengan KPPN terkait dengan KKP itu, dengan bank penerima, itu selama kita Zoom itu nggak pernah dihadirkan Bank BNI dari persoalan. Makanya kami punya KKP sampai sekarang itu prosesnya agak lambat, karena nggak pernah dihadirkan Bank BNI dilibatkan dalam Zoom. Hanya ini masukan dari kami, bisa setiap Zoom jangan cuma berisa mandiri, tapi BNI juga dilibatkan dalam Zoom tersebut, sehingga alurnya untuk kita pengusulan KKP itu agak cepat diproses. Karena kemarin saya juga sempat kontak ke bank cabang Ternate, katanya mereka sudah limpahkan kita belum, tapi sampai sekarang nggak ada komunikasi dengan kami. Ini yang disampaikan, makanya saya terima kasih. Baik. Lagi yang raise hand dari 109-152. Lapas Tobelo, Pak ya. Coba dipersilakan, Pak. Ya, izin Pak. Mau tanya, kalau KKP ini kan kita pengajuan persyaratan Satker untuk ajukan KKP itu gimana Pak? Apakah wajib atau ada syarat-syarat yang lain? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, tadi ada 5 pertanyaan ya Mas Jojo ya. Mungkin dipersilakan untuk Mas Jojo menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Satker tadi. Dipersilakan Mas Jojo. Izin, mungkin bisa nanti bisa ditambahkan ya oleh Pak Hani atau dari Pak Syafar selaku kepala seksi bank. Mungkin yang pertama terkait dengan e-purchasing ya Bapak Ibu ya, Bapak Bu Pertiwi ya. Jadi selama saya menjadi bendahara, ini sih Bapak Ibu, belum pernah sih kalau melakukan transaksi menggunakan e-tracing. Tapi kalau e-purchasing sendiri itu, mohon maaf Bu Pertiwi, itu biasanya untuk transaksi apa ya Bapak Ibu ya? Kalau rencananya untuk yang ini pembelian ini sih barang modal sih, scanner, UPS gitu-gitu. Oh iya, jadi kan kalau e-purchasing ini kan ini ya, biasanya pembelian barang jasa ya melalui sistem katalog ya, katalog elektronik. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan juga kalau untuk terkait dengan KKP sendiri saat ini itu ya bisa seharusnya bisa ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri belum pernah sih masuk, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hani. Tapi seharusnya selama di bawah 50 juta ya Ibu ya. Selama di bawah 50 juta itu selama 50 juta untuk belanja, itu belanja modal ya Bu ya. Yang scanner itu ya, printer Iya, scanner. belanja modal. Ya, selama di bawah 50 juta seharusnya itu ada nanti pilihannya untuk kartu kreditnya sendiri, kartu kredit pemerintah. Nanti biasanya kalau
kalau misalnya kita lihat dari ini ya, dari e-commerce atau misalnya dari sistem e-commerce atau dari DigiPay, itu nanti ada pembayarannya juga, pembayarannya nanti hampir sama ya, kayak nanti akan masukkan nomor kartunya, masukkan nomor kartu kredit sama CVV-nya, Ibu, terus nanti akan otomatis itu sudah langsung terbayar dan akan jadi masuk tagihan. Nah, selama tapi pengadaannya ini ya Bu, Ibu ya, di bawah 50 juta. Tuh, soalnya untuk KKP sendiri saat ini baru mekanisme pembayaran sendiri untuk mekanisme pembayaran uang persediaan, Ibu. Jadi selama volume uang persediaan sendiri kan untuk belanja modal kan ya harus di bawah 50 juta ya, Bu ya, gitu. Gitu. Jadi selama di bawah 50 juta itu bisa menggunakan KKP nanti. Nanti pasti saat pembayaran itu nanti akan pilihannya, ada pilihannya itu di purchasing. Mungkin itu Ibu. Kalau untuk kan ini kalau misalnya di e-purchasing tuh prosesnya panjang gitu ya. Nah, kita nggak ngerti ini pembayarannya harusnya dilakukan di akhir waktu barang diterima atau waktu proses berjalan gitu. Ya ya. Jadi selama ini sih Ibu ya. Jadi sistemnya ini ya Bu ya, kalau e-purchasing itu ya. Apa? Ya ini ya, kontrak ya Bu ya. Kontrak. Jo, Ya ya. eh, Ya Jo, jadi izin Pak. ya, saya tambahkan aja ya. Ibu Pertiwi ya. Jadi terkait dengan e-purchasing itu sendiri, itu kan sama, itu kan e-purchasing itu kan produk LKPP ya. Jadi itu sama, itu sebenarnya toko daring ya, toko daring yang disiapkan oleh LKPP. Jadi untuk proses pembayarannya sendiri sama seperti di toko-toko daring yang lain. Jadi sebelum kita ketika kita check out barang, ketika kita check out keranjang, kita langsung membayar KKP tersebut. Oh gitu. Itu. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan dan ingin mengupdate terkait dengan peraturan KKP. Izin saya share screen, cuma satu slide aja ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaan belanja KKP sekarang sudah di-update lagi, bukan sampai dengan 50 juta, tetapi penggunaan KKP kepada satu penerima dengan nilai transaksi paling banyak 200 juta bisa dilakukan dengan KKP. Tapi ada syaratnya. Yang pertama tadi dia harus produk dalam negeri, kemudian disediakan oleh UMK melalui sarana satu katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh LKPP, dan kedua itu dari DigiPay. Jadi tadi Mas Jojo bilang 50 juta, mohon izin saya update sesuai dengan PMK 97 tahun 2021, paling banyak itu 200 juta. Dan syaratnya itu produk dalam negeri dan disediakan oleh UMK ini katalog elektronik dan DigiPay. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Jojo. Terima kasih Pak Hani. Ya, itu Ibu ya. Tambahan dari Pak Hani itu ternyata sudah diupdate bahwa peraturannya bisa menggunakan KKP melalui ini katalog dan paling banyak 200 juta Ibu ya untuk sekali pengadaan. Itu. Terima kasih. Iya. Lalu tadi Bu Marni itu terkait dengan yang ini ya Bu ya, pengrekaman supplier ya. Iya, Mas. Itu untuk transaksi apa Bu? Yang Belanja itu apa? kalau kita pengadaan tadi tuh, komputer atau apa itu, pembelian gitu. Yang belanja modal tuh. Kalau dia di rekanan yang sama, tapi belanjanya bermacam-macam tuh. Suppliernya satu, tapi pertanggungjawabannya bisa sekaligus satu SPBY kayak gitu, atau kita rinci lagi sesuai dengan daftar yang nanti dari tagihan dari bank yang berapa jumlah barang yang ada tagihan kayak gitu. Nah, jadi ini ya Bu ya. Jadi intinya kalau
misalnya nanti kita saat pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban GOP KKP di Sakti, nah itu nanti kan dari tagihan bank itu kan akan muncul ya rinciannya per transaksi ya. Iya, iya, Ada satu-satu kan tuh transaksi, terus nanti ada totalnya berapa. iya. Nah, nanti saat rekam di Saktinya itu, saat pertanggungjawaban di Sakti, itu nanti rekam per transaksinya aja, Bu. Gitu. Jadi setiap, Walaupun satu rekanan yang sama. iya satu rekanan yang sama nggak apa-apa, Bu. Jadi meskipun satu rekanan yang sama, tapi Tapi kalau misalnya transaksinya di rinciannya banyak, pasti banyak gitu. ya banyak, ya nanti rekamnya per transaksi itu, Bu. Jadi sama kayak kita rekam SPBE ya, waktu UP Tunai itu Ya, kan kita rekamnya per nota ya, gitu. Nah itu juga ya. sama, Bu, nanti di yang kwitansi yang di komitmen tadi itu kita rekam satu persatu per transaksinya. Nah nanti ya untuk supplier sendiri nggak apa-apa rekanannya sama. Nah nanti soalnya kan meskipun juga supplier berbeda ya, rekanan sama kan nanti kan itu kan uangnya itu kan akan istilahnya kayak GOP juga, Bu, akan masuk ke rekening Iya, bendahara gitu. iya. Gitu. Jadi nanti kita tinggal bayar aja ke banknya. Nah nanti banknya yang urus pembayaran ke vendornya, nanti banknya yang ngurus, Bu, gitu. Soalnya kan banknya yang sudah bayarin duluan ya ke ininya, ke penerimanya. Gitu. Jadi nah gitu, Bu. Jadi kalau misalnya meskipun rekanan sama tapi transaksinya berbeda, transaksinya banyak, lebih dari satu, itu tetap rekamnya satu-satu, Bu, per transaksi, itu kwitansinya. Itu, Bu, mungkin. Mau tanya lagi, apa kalau kan sudah SPM, SP2D nih, yang untuk GO KKP ini, kan uang kan masuk di rekening bendahara ya, rekening kantor ya, begitu ya. Nah, terus kan ada tagihan nih, ada tagihan dari bank senilai misalnya senilai 1 juta nih. Nah, itu kan kemarin kan saya kan ada pernah belanja apa ya, pertama kali itu 1 juta itu listrik ya. Nah, itu saya kira tagihan itu langsung bank yang potong, tapi tidak, kita harus bikin transaksi lagi ya untuk transfer keluar gitu ya. Atau otomatis kalau di pengalaman Mas Jojo gimana? Apa otomatis atau kita yang harus penarikan lagi baru transfer lagi ke itu? Oh, jadi kalau saya yang biasa ya, Bu, ya. Jadi kalau saya biasa, kalau transaksi menggunakan UPKKP, itu jadi kan kita transaksi nih. Gesek nih pakai kartu kredit pemerintah. Kayak KKP kan. Nah, itu sama kayak kartu kredit biasa juga sih, Bu. Jadi kayak istilahnya bank yang bayarin dulu kan. Bank yang bayarin dulu transaksinya, nah nanti kita bayarnya nanti Nanti gitu. setelah Letter ada gitulah. SPM, SP2D-nya. Ya. Ya, setelah cair. Nah, nanti pas uangnya masuk rekening, nah nanti ini, Bu, uangnya masuk rekening itu kita bayarkan gitu. Kita bayarkan ke ke bank Tagihan. penerbit, tagihan ya. Kita bayar tagihan gitu. Misalnya kalau di MCM itu nanti biasanya saya di MCM itu nanti di menu pembayaran tagihan, terus nanti ada menu pembayaran kartu kredit, Bu. Kalau di ATM kan gitu ya, pembayaran, ada pembayaran kartu kredit. Ya udah, nanti tinggal masukin nomor kartunya aja, terus masukin nominalnya sebesar uang yang sudah cair itu, yang dari SP2D itu. Nanti otomatis nanti di tagihan kartu kredit di bulan berikutnya itu nanti sudah terkredit, Bu. Terkredit ya. Iya, terkredit. Jadi istilahnya tagihannya sudah berkurang gitu. Sudah tidak ada hutang lagi lah istilahnya. Gitu, Bu. Jadi kita pas uangnya cair nanti kita bayar lagi, Bu, ke ini. Ke mana kita bayar langsung ke banknya. Itu nanti. Oh, jadi dari kalau kita lapor ke bank untuk transaksi begitu nggak bisa ya, harus kita langsung yang sendiri yang melakukannya. Iya, Kan bisa biasanya gitu ya. Ya, iya. biasanya saya kan kalau uang masuk kan biasa kan saya tarik tunai karena CMS kan sampai sekarang kan belum jadi. Udah kemarin sudah Bu Ayu sampai di usernya KPA udah ini, cuma dari pusatnya sampai sekarang saya sudah tanya KPA belum ada kode dari pusat untuk mengirim ke KPA, jadi saya belum bisa langsung untuk bikin admin yang di CMS itu ya. Kan ada berapa adminnya yang harus kita daftar ya di. Oh ya, ada 2 admin. Iya kan? Iya.
itu untuk transaksi mau transfer atau apa gitu kan. Karena saya bikin tuh belum bisa karena itu dari pusatnya sendiri, dari BRI sendiri tuh belum kirim sama di KPA, jadi ya terpaksa masih tarik tunai gitu. Jadi kemarin untuk KKP pertama yang listrik itu saya tarik tunai, baru pakai di rekening saya ulang baru bayar karena udah tagihan kan itu. Jadi pas bikin pembukuan itu sama Mas Yuda ya, kalau tersalah hari itu ya sudah dibikin transfer langsung, transfer keluar gitu. Oh gitu ya. Dan biar di Harus ya tarik tunai lagi ya Bu ya. ya karena saya ke di teller disuruh ibu nanti tarik tunai dulu baru nanti ibu pembayaran ini. Jadi saya kira langsung bisa dari teller sendiri untuk transaksi begitu. Biar kan uang kan sudah ada di rekening kantor, bisa langsung kan transaksi dari teller sendiri, tapi katanya nggak bisa gitu karena ada batasan apa gitu. Ibu ada kartu debit ini, kartu debit Bendara Pengeluaran? Ada. Nah itu Ibu pakai bank apa kalau dari Satker aja? BRI. BRI ya. Nah itu saya juga sempat mengalami itu Bu. Jadi dulu sempat ada masalah juga ya terkait dengan CMS saya. Nah jadinya saya tidak bisa, waktu itu nggak bisa Bu ngelakuin bayar tagihan atau bayar kartu kredit itu lewat CMS kan. Nah ya, tapi ternyata ini Bu, ternyata bisa kalau kita melakukan bayaran tagihan lewat ATM Bu. Gitu. Alternatifnya kalau nggak bisa lewat CMS, nanti kita bayar lewat ATM. Nah, nanti Ibu tinggal ini aja, tinggal di ATM itu kan nanti masukin kartu debit ya, kartu debit yang dari Satkernya. Nah, nanti ada pilihan pembayaran, terus ada pilihan kartu kredit Bu di situ. Nah, terus pilih di situ kartu kredit, terus nanti tinggal masukin nomor dari kartu kreditnya itu Bu. Itu masukin nomor kartu kreditnya, terus masukin, nanti mungkin ada muncul ya jumlah tagihan yang harus dibayar di situ. Kalau misalnya nggak muncul, nanti masukin aja nominal sesuai dengan tagihan yang sudah diterima. Nah, nanti udah, terus udah tinggal sudah kita masukin nominalnya, terus tinggal kita proses transaksinya, udah nanti otomatis sudah terbayar Bu. Jadi sebenarnya kalau bayar tagihan KKP nggak harus lewat CMS sih Bu. Kalau kita misalnya mau lewat ATM juga bisa. Tuh. Jadi nggak perlu tarik tunai dulu terus kita bayar pakai rekening pribadi kita nggak perlu gitu. Jadi pakai ini aja, nanti pakai di ATM-nya pakai kartu debitnya Satker, kartu debit Bendara Pengeluaran, terus nanti kita tinggal masukin nomor, kita bayar kartu kreditnya gitu. Nanti buktinya nanti ada ini ya Bu, ada resinya kan? Iya. Tinggal disimpan aja resinya. Oke Mas Jojo, makasih. Nanti kalau ada ini baru kita informasi lagi. Iya, siap Bu. Oke Bu, siap sama Bu. Oke, tadi lanjutnya itu ya dari Satker Lapas ya. Satker Lapas terkait dengan persyaratan ini pembuatan KKP. Mungkin dari pihak bank ada yang hadir di Zoom ini, atau mungkin dari Pak Syafar, Bapak Seksi Bank, terkait dengan syarat ini pembuatan KKP. Jo, Ya boleh Pak Hani. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan dari Kejari Morotai, nanti Pak Sawar yang jawab karena yang terkait dengan pihak bank ya. Nah, terkait dengan syarat KKP, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Pak Tony di awal, bahwa sesuai dengan PMK 196 tahun 2018, yang wajib KKP itu adalah satker-satker yang mempunyai pagu UP. Pagu UP itu di atas 2,4 M. Nah, sesuai dengan komitmen tadi di awal juga, Pak Tony menyampaikan bahwa akan mendorong terkait dengan penggunaan KKP di tahun 2024. Jadi
ketika Bapak Ibu nanti di bulan apa ya, akhir November atau bulan Desember lah untuk menerima DIPA, nanti mungkin bisa dicek pagu UP-nya dapat berapa pagu yang bisa di-UP-kan. Berarti kan pagu yang bisa di-UP-kan itu kan 52, 53 kan. 52, 53. Nah, nanti bisa dicek apakah pagunya itu di atas 2,4 M. Apabila di atas 2,4 M, berarti wajib menggunakan UPKKP. Itu yang pertama. Nah, nanti selanjutnya setelah wajib menggunakan UPKKP, porsinya adalah 60 dan 40. Itu adalah pengaturan standarnya. Nah, tadi terkait dengan punyanya KPPN Tobelo yang 50-50, berarti itu ada dispensasi. Dispensasi dari siapa? Dispensasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal ini Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Mengapa demikian? Karena dipertimbangkan, mungkin ada pertimbangannya bahwa yang pertama, penggunaan UPKKP di tahun sebelumnya besar gitu, lebih banyak gitu. Jadi setiap bulan rutin ada penggunaan UPKKP sehingga dipandang dapat disetujui untuk dilakukan perubahan porsi UPKKP yang dari 60-40 menjadi 50-50. Jadi standarnya yang UPKKP ini, UP tunai dan UPKKP adalah 60-40. Selanjutnya setelah mendapatkan porsi 60-40 minta izin, sampaikan surat permohonan UPKKP ke KPPN. Nanti KPPN akan meneliti dan setelah diteliti akan diterbitkan surat persetujuan UPKKP, bukan surat persetujuan UP tunai Bapak Ibu ya namanya, tapi surat persetujuan UPKKP. Nah, dasar surat persetujuan UPKKP inilah yang nanti Bapak Ibu akan bawa ke pihak perbankan ke bank di mana Bapak Ibu membuka rekening. Nah, selanjutnya untuk selain daripada tadi persetujuan UPKKP yang dari KPPN, Bapak Ibu perlu melampirkan ini ya Bapak Ibu ya. Ini di pasal 35. KPA menyampaikan surat permohonan, selanjutnya PKS dulu. Kan PKS antara Bank Pusat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya PKS antara Bank Pusat juga dengan kementerian lembaga juga sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 kalau saya tidak salah. Nah, selanjutnya setelah dapat persetujuan UPKKP, Bapak Ibu melakukan PKS antara bank di mana Bapak Ibu rekening bendahara Bapak Ibu berada dengan Satker dengan KPA. Nah, setelah dilakukan PKS, KPA menyampaikan ini surat permohonan penerbitan KKP kepada bank penerbit kartu kredit, dilampiri ini ada 6 ya, 7 dengan surat persetujuan UPKKP, surat referensi, formulir aplikasi, formulir fotokopi KTP, NPWP. Oh ya, ini ya 6 ya, surat persetujuan besaran UP dari KPPN dan keputusan penunjukan KPA. Ini keputusan penunjukan KPA ini Bapak Ibu terkait dengan siapa-siapa yang akan memegang KKP. Jadi administrasi penggunaan KKP itu jadi yang menunjuk adalah yang mengusulkan adalah PPK. PPK mengusulkan kepada KPA ini Bapak ini Ibu yang bisa dipercaya untuk memegang KKP. Karena terkait dengan pemegang KKP ini kan sebenarnya adalah trust ya Bapak Ibu ya. Trust terkait dengan dia bisa menggunakan UPKKP ini. Kalau sesuai dengan aturan PMK 196 ini kan yang memegang UPKKP itu adalah pejabat, pegawai yang ditunjuk. Ya, memang ada juga di situ ada pejabat pengadaan, ada PPK atau yang melakukan perjalanan dinas. Seperti pada pertemuan bulan sebelumnya ya, saya juga sempat mengatakan bahwa yang akan menggunakan KKP ini, misalnya KKP-nya atas nama saya, tetapi misalnya akan dipakai oleh teman-teman yang lain dalam rangka perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan kantor, silakan dipergunakan Bapak Ibu. Jadi kan yang memegang KKP kan dia nggak ikut berangkat, tetapi kan bisa digunakan KKP tersebut untuk pembelian tiket. Tapi KKP ini tidak digunakan ketika beban terhadap perjalanan dinas itu dibebankan kepada penyelenggara. Ya, kecuali kalau perjalanan dinas itu dibebankan kepada kita selaku pelaku perjalanan dinas, baru kita bisa menggunakan KKP tersebut. Nah,
selanjutnya saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan tadi yang saya sampaikan yang 200 juta itu yang ada syaratnya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak membelanjakan pada em, katalog elektronik yang disediakan oleh LKPP dan DJP yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, maka berlaku syarat yang awal tadi yang disampaikan Mas Jojo, bahwa maksimal adalah 50 juta, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita belanja di toko daring yang disediakan oleh LKPP, katalog elektronik, ataupun di DJP yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan, kita bisa sampai dengan 200 juta. Tetapi ketika kita membelanjakan di luar di dua toko tadi itu, maka maksimalnya adalah 50 juta. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Jojo. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hani atas tambahan berikan. Mungkin itu ya dari pertanyaan dari Lapas Tobelo tadi. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hani ya Pak. Itu terkait dengan syarat-syarat apa saja, syarat dokumen dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan UPKKP. Mungkin itu Terima kasih, selanjutnya Pak. itu mungkin ya Pak. Mungkin dari pertanyaan dari Kejari Morotai, mungkin untuk Pak Sefar bisa dikonfirmasi. Baik. Izin, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar Pak Syafar. Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kejari Morotai ya. Baik, izin Bapak terkait perbankan ya. Kebetulan kami dari seksi bank terkait KKP ini sudah berkoordinasi dengan beberapa bank, khususnya BRI dan BNI ya. Kebetulan untuk di KKP di Satker Lingkup Kerja KPPN Tobelo itu ada 2 ya. Untuk BNI dan BRI, BNI kalau nggak salah ada 6 satker, kemudian BRI ada 5. Untuk di pertemuan sebelumnya memang kita sudah mengundang beberapa bank, khusus dari Bank Mandiri maupun dari Bank BRI. Kebetulan yang pertemuan sebelumnya perwakilan dari BNI ya yang nggak ada ya. Nah, padahal ini jumlah yang lumayan banyak ya, dari 11 ada 6 yang menggunakan atau melalui rekening BNI. Kebetulan nanti untuk minggu depan Bapak kami rencananya akan mengadakan FGD lagi. Jadi FGD-nya lebih intens lagi antara perbankan dengan satkernya. Nanti akan kami bagi ke dalam 2 batch ya. Batch pertama mungkin dengan Bank BRI bersama satker-satker yang menggunakan rekening di BRI, kemudian batch kedua dengan Bank BNI dengan satker-satker yang menggunakan atau melalui rekening Bank BNI. Nah, memang permasalahannya klasik ya, hampir di seluruh daerah atau hampir di semua bank lah, terkait penerbitan KKP ini yang fisiknya agak lama kita terima. Dan mungkin nanti di pertemuan berikutnya di FGD yang akan kami laksanakan per batch itu ya, nanti bisa kita diskusikan lebih intens lagi, lebih teknis lagi dengan staf perbankannya. Nanti kami akan mengundang juga dari bank PIC dari perwakilan atau wilayahnya ya, yang berurusan langsung dengan penerbitan KKP ini. Untuk Bank BNI kemarin kita sudah berkoordinasi dengan baik itu dari BNI cabang Tobelo maupun cabang Ternate ya selaku koordinator penerbitan KKP-nya. Memang ada beberapa yang miss ya. Di situ berkas untuk PKS-nya itu sudah disampaikan di tahun 2022 malahan. Tapi sampai sekarang
belum ada tindak lanjut untuk penerbitan fisik KKP-nya. Nah, menurut penjelasan dari pihak perbankannya, dari KCP Tobelo, kebetulan yang kemarin kami berkoordinasi itu bahwa ada beberapa berkas yang belum diupdate seperti itu. Baik itu ada perubahan, terjadi pergantian KPA maupun pergantian bendahara dan sebagainya. Nanti besok kita untuk pertemuan berikutnya yang dengan perbankan kita akan lebih intens lagi Bapak, nanti ketika mungkin ada kendala-kendala terkait dengan banknya bisa kita diskusikan langsung secara teknis ya. Mungkin seperti itu Pak sementara Pak. Terima kasih. Pak, bagaimana Pak Jabal, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Baik. Pak. Masukan saya kalau bisa kita diskusi tetap muka Pak, jangan lewat Zoom Pak. Karena kami juga sudah presentasikan tahun 2022, nanti mereka datang membawa berkas untuk tangan di satker kami, tapi sampai sekarang kan tidak tindak lanjut. Makanya ini yang perlu kita bicarakan. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih masukannya Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin sebelum menutup sesi diskusi ini dari Pak Hani atau Pak Syafar, masih ada yang ingin ditambahkan? Atau dari Mas Jojo? Sedikit Mas Yuda. Siap. Terkait dengan perpajakan sesuai dengan PMK 231 tadi kan disampaikan Mas Jojo tidak dipungut pajak. Benar Bapak Ibu, selaku instansi pemerintah kita tidak memungut pajak dari KKP, tetapi pajaknya tersebut tetap dibayarkan. Nah, yang membayarkan siapa? Yang membayarkan adalah vendor, gitu Bapak Ibu. Ya, supaya biar ketika ada vendor bertanya bisa menjelaskan secara detail ya, jangan nanti bilang, oh kan kata KPPN tidak dipungut. Nah, memang selaku instansi pemerintah kita tidak wajib pungut untuk pajak yang atas transaksi KKP, tetapi pajak tersebut tetap dibayarkan, namun dibayarkan oleh pihak vendor. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Mas Yuda yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hani. Dari Mas Jojo ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin cukup sekian Mas Yuda, mungkin ingin menambahkan sedikit aja closing statement terkait dengan penggunaan UPKKP. Jadi selama menggunakan UPKKP dari Satker KPPN Tobelo sendiri cukup terbantu ya terkait dengan penggunaan KKP sendiri. Sangat selama saya menjadi bendahara itu dengan menggunakan UPKKP itu sangat mempermudah proses bisnis selama kita dalam kita melakukan pertanggungjawaban atas tagihan belanja yang kita sudah lakukan. Itu, dan juga ditambah lagi kalau untuk PKKP sendiri itu juga lebih untuk pertanggungjawabannya lebih ini ya Bapak Ibu ya, lebih teratur gitu. Jadi tidak akan ada transaksi yang terlewat gitu, tidak ada transaksi terlewat atau terlupa di saat nanti pertanggungjawabannya, karena untuk transaksinya sendiri saat kita sudah melakukan transaksi menggunakan PKKP itu nanti akan sudah terekam oleh sistem dari banknya sendiri, sudah terekam dan akan muncul nih nanti di tagihan di banknya gitu. Jadi mungkin dari saya, semoga dari sharing session pada pagi hari ini bisa memberikan dorongan ya atau motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk bisa juga bisa meningkatkan frekuensi dalam melakukan transaksi menggunakan UPKKP gitu. Mungkin sekian dari saya Mas Yuda. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sesuatu, Mas Yuda. Halo.
Mungkin langsung saja ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah mengikuti sharing session pada pagi hingga siang hari ini. Sebelum nanti ditutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk tahun anggaran 2023 ini, sebagaimana rapat koordinasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kami sudah menyampaikan informasi bahwa ada 11 satker yang hingga saat ini belum dapat menggunakan KKP-nya karena berbagai hal. Di antaranya yang terbanyak adalah belum diterimanya fisik KKP dari perbankan. Kemudian beberapa di antaranya juga belum melakukan PKS. Nah, mungkin ada yang bingung PKS ini apa? PKS ini bukan Partai Keadilan Sejahtera, tapi perjanjian kerjasama ya Bapak Ibu, khususnya yang satker-satker baru yang belum mendapatkan pagu PKKP. Sebagaimana sudah kami sampaikan di grup WA terkait Porkom kartu kredit pemerintah, kami minta partisipasi Bapak Ibu sekalian satker yang masih terkendala dalam penggunaan UPKKP untuk menyampaikan ke KPPN dokumennya, baik dokumen berupa perjanjian kerjasama yang sudah dilaksanakan maupun dokumen permohonan KKP yang sudah diajukan ke perbankan. Ini sudah dari beberapa waktu yang lalu kami sampaikan di WhatsApp group, namun saya perhatikan tidak mendapat respon dari Satker. Maka saya harapkan Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja sama, berkolaborasi, sinergi yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan kita bersama, terimplementasinya KKP ini. Jadi saya harapkan sekali lagi kerjasama terbaiknya. Ketika ada permintaan, mohon dapat direspon, ditanggapi, dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Jadi jangan hanya diam-diam saja. Ini saya tegaskan ini kepada Satker 11 yang belum dapat menggunakan UPKKP-nya agar merespon dengan baik, dengan positif. Tujuannya adalah untuk kita bersama, karena Bapak Ibu sekalian sudah berkomitmen di awal tahun untuk mengimplementasikan UPKKP ini. Nah, di persyaratan permohonan UPKKP-nya kalau bisa kami tampilkan ada pernyataan waktu itu. Jadi maka saya harapkan sekali lagi minta tolong dengan penuh hormat, respon positif dan tanggapan yang baik. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sebuah informasi seperti tidak diperdulikan. Seperti itu. Ini saya tidak mau seperti ini. Sekali lagi itu harapan saya, mohon dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik demi kerjasama kita yang terbaik, sinergi dan pelayanan yang juga yang terbaik. Mungkin demikian penegasan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ini semua adalah saya sampaikan demi semangat kolaborasi kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Izin suara saya sudah terdengar. Oke, siap, maaf tadi ada mikrofon sempat mati. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa dan juga saran. Kami sampaikan pula terima kasih kepada para narasumber dari Mas Jojo, dari Pak Hani, dan Pak Tony, serta Pak Syafar. Mungkin saya izin untuk menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada acara hari ini. Tak terasa waktu terasa begitu cepat dan kita sudah berada di penghujung acara sharing session pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili tim KPPN Tobelo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Serta kami sampaikan pula permohonan maaf jika dalam pelaksanaan masih terdapat banyak kekurangan. Pergi memancing di Pantai Kupa, pulangnya berenang dulu di telaga. Dikala abu gunung menerpa, semoga kesehatan kita selalu terjaga.
Selalu jaga kesehatan Bapak Ibu, terkhusus untuk yang terdampak dari abu Gunung Dukono. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Saya Rifki Yuda Mahendra selaku MC, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Siap, terima kasih.